Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Yang ketiga, najis berat atau najis mughalazo. Najis menurut bahasa artinya kotor. Menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara. Hukum Islam, suatu benda atau barang yang terkena najis disebut mutanajis. Benda mutanajis dapat disucikan kembali. Misalnya, pakaian yang kena air kencing dapat dibersihkan dengan cara menyucinya. Berbeda dengan benda najis seperti bangkai, kotoran manusia dan hewan tidak dapat disucikan lagi sebab ia tetap najis. Najis itu sesuatu yang haram dimakan, yang menempel di baju menjadi tidak sah untuk sholat. Muntahan juga termasuk najis. Makanya anak-anak Umi kalau habis muntah harus kumur. Kalau habis main di luar rumah terinjak pup ayam, pup sapi, pup kambing, dan pup hewan lainnya harus segera disucikan karena kaki kita membawa najis. Bangkai juga najis. Contoh, ayam yang mati tidak karena disembelih disebut bangkai ayam. Kambing mati tidak disembelih disebut juga bangkai. Tetapi kalau mati karena disembelih itu halal dimakan. Macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun, bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, itu namanya najis mukhafafah atau najis ringan. Cara mensucikannya, kalau air pipisnya itu menggenang, maka dibuang dulu genangannya sampai habis, lalu dipercikan air, maka sudah suci. Yang kedua, najis mutawasito, najis sedang atau najis tengah-tengah. Contoh, terkena kencing, darah, nanah, kotoran manusia dan kotoran binatang, itu namanya najis mutawasito. Cara mensucikannya, disingkirkan dulu najisnya, kemudian dibasuh menggunakan air atau disiram air. Sekali basuhan sudah suci. Kenapa cuma 1 kali basuhan? Karena najisnya najis sedang, cukup sekali cuci langsung suci. Asalkan sifat-sifat najisnya, warna, baunya itu sudah hilang. Yang ketiga, najis mughalazo atau najis berat. Najis ini adalah najis yang paling berat dibanding najis yang lain. Sesuai dengan namanya, najis mughalazo ialah najis anjing, babi, dan peranakannya. Meskipun peranakan dengan hewan yang suci seperti dengan kambing. Cara mensucikannya, contoh, kalau terkena pup babi atau air liur anjing, maka singkirkan dahulu. Lalu dibasuh 7 kali basuhan. Kalau membasuhnya di sungai, maka cukup dengan 7 gerakan. Dan salah satu dari 7 gerakan tadi dicampur dengan debu yang bisa dibuat tayamum. Disunahkan basuhan yang berdebu itu di gerakan kedua atau ketiga atau keempat atau kelima atau keenam. Yang terpenting jangan terakhir. Kalau yang terakhir berarti bajunya atau barangnya atau yang terkena pup babi tadi menjadi kotor. Baiklah anak-anak Umi, itulah tadi pembahasan tentang najis. Dan untuk pertanyaannya, 1. Bagaimana cara mensucikan najis mughalazo? Yang kedua, najis mutawasito adalah? Yang ketiga, bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Selamat mengerjakan. Semangat selalu anak-anak Umi yang soleh-solehah.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan ingat apabila keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Sekian dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.